Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat terus ya. Bertemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah, dan di video kali ini kita akan melihat sebuah pola atau pattern serangan dari DDoS. Nah, saya tidak akan mengajarkan bagaimana teman-teman melakukan serangan DDoS, tetapi di sini adalah saya ingin mengajak teman-teman, ayo kita mencoba untuk menjadi seorang security engineer, di mana kalian nanti bisa mendeteksi atau paling tidak melihat pola atau pattern dari serangan-serangan DDoS itu seperti apa. Siapa yang penasaran? Yuk kita mulai. Nah, untuk tools yang akan kita gunakan itu masih sama, yaitu menggunakan Wireshark. Jadi teman-teman silakan aktifkan Wireshark-nya. Kemudian di sini saya menggunakan sebuah file pcap yang sudah di-capture. Jadi ada orang lain yang mencoba meng-capture serangan DDoS ini kemudian di-share ya. Nah, di sini saya menggunakan file pcap itu. Kemudian dari hasil file pcap kita bisa lihat seperti di depan. Ada yang aneh nggak? Ya, infonya. Flag-nya itu kenapa SYN ACK semua. Jadi kalau teman-teman lihat dari atas ke bawah, itu SYN ACK semua. Ya ada juga sih yang reset ACK ada, gitu kan, reset doang ada. Tapi mayoritas itu SYN ACK. Ya karena kita akan menganalisis serangan DDoS yang menggunakan SYN ACK ini. Nah, kalau teman-teman sebagai security engineer, biasanya kita akan bertanya beberapa hal ketika ada serangan itu nyerang ke komputer kita atau server kita. Yang pertama itu adalah kapan serangan ini muncul. Ya, kita harus tahu dulu nih kapan. Ya. Nah, teman-teman bisa cek di frame yang pertama sebenarnya. Ya, kemudian di bagian frame 1, ya, kemudian di bagian arrival time atau arrival time. Nah, di sini serangan atau frame pertama dari serangan DDoS itu dia menyerang itu pada tanggal 4 bulan Juni tahun 2021. Jam 23:58. Ya, jadi teman-teman bisa cek di bagian frame-nya. Kapan serangan ini pertama kali terjadi atau paket pertama kali datang. Ya, paket DDoS itu. Kemudian, setelah tahu kapan terjadinya, pertanyaan berikutnya adalah siapa targetnya dan dari mana sumber serangannya. Nah, di sini teman-teman bisa cek di bagian conversation. Kemudian pilih bagian IP. Nah, di sini banyak banget kan. Ada address A, ada address B. Address B itu kita asumsikan adalah target atau korban komputer kitanya yang diserang. Sedangkan si penyerangnya atau sumber IP-nya si penyerang itu ada di address A. Nah, teman-teman paham kan konsep DDoS ya? Jadi DDoS itu bagaimana cara kita menyerang atau melakukan flooding terhadap target dengan menggunakan berbagai macam atau banyak PC atau banyak IP. Jadi nggak cuma satu aja. Kalau satu itu kita kenal dengan namanya DOS. Tapi kalau banyak itu kita kenal dengan DDoS. Nah, polanya teman-teman lihat. Ya, banyak alamat yang mengakses atau ya berkomunikasi dengan address B. Tapi paketnya cuma satu-satu doang. Ya, bayang ya. Jadi komputer saya misalkan alamat ini itu cuma ngirim satu paket doang ke sana, ke target. Terus IP berikutnya ngirim satu jumlah byte-nya ya ada 58, kemudian juga ada 116. Ya, jadi berbagai macam jumlah paketnya yang diserang. Dan sehingga kita bisa tahu nih bahwa ternyata
IP serangan sumbernya atau sumber serangan itu ternyata banyak banget. Dan ini kita indikasi bahwa muncul serangan DDoS. Beres? Belum. Ada yang lebih menarik lagi. Setelah kita tahu IP sumber serangannya dari mana, kemudian targetnya atau victimnya siapa, kemudian saya pengen ngelihat dari mana aja serangan itu muncul. Nah, saya bisa pilih bagian endpoint. Kemudian di IPv4, saya bisa lihat nih. Ya, ini berbagai macam IP tadi, itu kita bisa lihat di bagian country-nya atau city-nya. Ini kelihatan. Loh, kenapa yang 10, 10, 10, 10 itu nggak kelihatan, Pak? Country-nya, nah biasanya ini adalah IP lokal atau private. Sedangkan kalau IP public itu biasanya dia bisa ketahuan. Ini IP ini dari negara mana. Ya kan sudah ada blok-bloknya kan. US pasti blok sekian sampai sekian misalkan. Kemudian Jepang dari sekian sampai sekian. Itu udah pasti. Nah, terus gimana untuk melihat lebih detailnya, Pak? Nah, teman-teman bisa klik map di sini. Kemudian open in browser. Dan voila. Silakan teman-teman lihat sendiri. Kira-kira dari negara mana yang banyak ngirim paket DDoS-nya? Ya, kalau kita zoom in, itu dari negara Amerika. Ini bayangin, dalam satu titik, itu banyak IP yang dikirim ke target. Nah, nggak cuma dari Amerika, tapi di berbagai macam negara itu sudah dikontrol oleh si hacker tadi. Nah, ini yang kita kenal dengan yang namanya PC zombie. Nah, setelah kita tahu serangannya dari mana saja, dari negara mana saja, kemudian saya pengen tahu lagi kira-kira protokol-protokol yang digunakan untuk serangan ini menggunakan apa. Nah, saya bisa pilih di statistik itu ada protokol hierarki. Dari semua frame, itu ternyata yang paling banyak, 96% itu adalah menggunakan TCP. Ya, nah ini cara menganalisis serangan DDoS. Apakah itu cukup, Pak? Sebenarnya masih banyak lagi. Misalkan teman-teman harus melihat atau menganalisis TTL, ya, TTL dari si IP. Terus juga port dari protokol yang digunakan untuk nyerang. Kayak misalkan contoh di sini kan kita pakai TCP nih. Nah, di info ini kita bisa kelihatan nih. Ya, dari port 80 dia pasti nyerangnya ke port-port random, ke si targetnya atau ke si victimnya. Ya, dan sumbernya hampir rata-rata itu sama, menggunakan port 80. Nah, kalau teman-teman perhatikan, port 80 itu kan biasanya digunakan sama HTTP. Nah, tapi kalau kita klik di paketnya atau di frame-nya, itu nggak ada paket ataupun layer HTTP di sana. Kan sedikit aneh lah ya. Nah, itu bisa dijadikan bahan pertimbangan atau analisis teman-teman kalau misalkan ini adalah serangan DDoS. Jadi gimana nih kesimpulannya? Ya, kita bisa menyimpulkan bahwa dari berbagai macam variabel tadi, kita bisa menentukan bahwa ini adalah serangan DDoS yang menggunakan teknik SYN ACK. Nah, gimana nih teman-teman? Kayaknya belajar Wireshark makin jago nih. Ya, nanti kita akan terus belajar lagi dan mengembangkan teknik-teknik bagaimana cara menganalisis serangan-serangan yang lainnya. Kalau teman-teman tertarik konten-konten seperti ini, tulis di kolom komentar, kemudian support channel ini dengan subscribe, kemudian juga komen, like, share, dan lain-lain. Oke, sampai ketemu lagi semuanya di video-video berikutnya. Tetap sehat, keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.